Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 33 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 33. Kembali ke pertarungan Garo dan Beng. Mereka kembali beradu tinju yang membuat mereka sama-sama terhempas. Tapi mereka masih bisa mempertahankan diri supaya tidak tumbang. Kemudian Garo terlihat menggunakan kuda-kuda yang cukup berbeda. Dan itu membuat Bom dan Beng terkejut. Bom berkata, "Kuda-kuda itu kan?" Sementara Beng berkata, "Teknik tinju pelepasan ledakan." Bom berkata kepada Beng, "Itu kan teknik yang sudah kau segel selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa tahu?" Lalu Beng berkata, saat dia melarikan diri dari dojo, dia sempat membongkar berangkas dan mencari berbagai gulungan berisi teknik rahasia. Saat itu aku bergegas mengejarnya dan dia tidak sempat untuk mengambil gulungan yang berisi teknik tinju pelepasan ledakan. Jadi, hanya dengan sekali melihatnya saja, dia sudah berhasil menguasai teknik terlarang itu. Baguslah, tidak kusangka aku harus menyelesaikan masalah Garo ini bersamaan dengan masalah di masa laluku. Jadi untuk kali ini, aku tidak akan kalah. Setelah itu terjadi kilas balik beberapa tahun yang lalu, tepatnya saat Beng masih muda. Beng adalah seorang berandalan yang sulit sekali dihentikan. Jika dia melihat ada seseorang yang terlihat kuat, dia akan langsung menantangnya dan menghajarnya. Setiap kali melawannya, Beng akan selalu mengirim lawan-lawannya itu ke rumah sakit. Beng diberkati dengan ilmu bela diri yang luar biasa, tapi dia menjadi terlena oleh bakatnya itu. Saat itu terjadi perbedaan filosofi antara Beng dengan Bom kakaknya. Karena Bom tidak menyukai bela diri digunakan seperti itu oleh Beng. Bom sempat menegurnya, tapi Beng menjawabnya dengan berkata, "Kenapa aku sampai menggila seperti itu? Apa kau tidak suka jika aku menyukai bela diri? Sifat keras kepalamu itulah yang nantinya akan membuat kepalamu menjadi botak, wahai kakakku." Bom berkata, "Botak itu karena stres. Aku datang ke sini untuk mengakhiri semuanya. Kegilaanmu akan berakhir hari ini, Beng." Beng yang saat itu sedang bersenang-senang bersama para wanita langsung meminta mereka semua untuk pergi. Setelah itu Beng beranjak dari kursinya sambil berkata, "Sepertinya kau masih saja berlatih keras siang dan malam melakukan hal bodoh itu. Apa kau tahu, itu tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan seseorang yang menikmati kesenangan sepertiku. Aku menggunakan kekuatan ini untuk menikmati hidupku dan bersenang-senang. Dengan begitu, meski setiap hari aku terus-menerus melatih ilmu bela diriku, aku sama sekali tidak merasa stres. Terlalu menggilai pertarungan pun merupakan cara yang bagus untuk bisa terus bertambah kuat. Inilah ilmu bela diriku. Siapapun yang berani menghalangi jalanku untuk terus-menerus bertambah kuat, akan kuhancurkan dia. Tidak peduli siapapun itu. Jadi mari kita lakukan." Bom berkata, "Apa kau pikir kau sudah cukup kuat? Kau itu bahkan masih belum mampu mengalahkan dirimu sendiri. Aku akan memberimu pelajaran tentang ini. Majulah bocah bodoh." Setelah itu Beng sudah bersiap dengan kuda-kuda andalannya. Beng pun langsung maju, dan Bom sudah bersiap juga dengan tekniknya. Tapi ternyata saat itu Beng kalah telak. Dia bahkan sampai menggunakan seluruh kekuatannya demi mengeluarkan satu atau dua serangan di akhir. Setelah kejadian itu, Beng akhirnya tersadar dan mulai memahami semuanya. Pukulan Beng selalu dipenuhi dengan nafsu membunuh, tapi pukulan kakaknya benar-benar berbeda dengannya. Selama ini dia sudah salah. Beng tidak berpikiran luas, karena itulah dia kalah. Setelah itu Beng menyegel teknik tinju pelepasan ledakannya. Lalu setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya Beng berhasil menciptakan ilmu bela diri untuk pertahanan diri, yaitu tinju aliran air pemecah bebatuan. Kemudian Beng mulai mengikuti jejak kakaknya dan mendirikan dojo. Bom yang melihat adiknya bekerja sebagai seorang pahlawan, meskipun dia sama sekali tidak tertarik dengan itu, merasa bahwa itu mungkin jawaban atas semua yang sudah Bom lakukan padanya. Beng seperti mencoba memberitahu Bom bahwa dia sudah benar-benar berubah. Lalu ketika Beng datang menemui Bom dan memberitahu Bom bahwa dia ingin menyelesaikan masalah dengan salah satu muridnya yang sudah mengambil jalan yang salah, saat itu Bom langsung menyadari bahwa Beng mencoba mengambil jalan yang sama seperti saat Bom mencoba menyadarkannya dulu. Kekuatan pemburu pahlawan itu sepertinya benar-benar mengerikan. Bom ingin tahu apakah jalan yang akan Beng tempuh untuk menghentikannya itu sudah benar. Bom benar-benar ingin membantu Beng, tapi Beng malah menolaknya dan mengatakan bahwa itu adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh guru dan juga muridnya. Itulah kenapa saat itu Bom berbohong kepada Beng.
Beng bahwa Garo mungkin saja mengincar dirinya. Hal itu dilakukan supaya Bom bisa ikut membantu Beng. Bom mengira bahwa itu sudah tugasnya menyelesaikan semua itu sebagai kakak. Kembali ke pertarungan, Beng terlihat mendapatkan pukulan telak di wajahnya, tapi Garo terus-menerus melepaskan pukulannya dan Beng berusaha untuk menghalau semua pukulan itu. Tapi tidak semua pukulan itu berhasil dia halau. Dia pun terkena beberapa pukulan telak. Bom yang melihat itu berkata, "Beng, kau kewalahan. Seranganmu tidak akan mempan melawannya." Tapi teknik Garo pun masih belum sempurna. Coba kau gunakan teknik tinju pelepasan ledakanmu itu. Mungkin saja. Tapi saat itu walaupun Beng mendapatkan celah untuk melepaskan tekniknya itu, tapi dia tidak menggunakannya. Berkali-kali celah itu datang, tapi dia hanya menggunakan teknik biasa untuk melawan Garo. Bom saat itu sudah menduganya bahwa Beng tidak akan pernah mengeluarkan tekniknya itu lagi. Bom pun tersenyum sambil berkata, "Kau benar-benar sudah berubah." Setelah mengatakan itu, Beng tiba-tiba jatuh terhempas di samping Bom. Beng berkata, "Sepertinya aku sudah kewalahan, tapi tetap, lihat aku baik-baik kah?" Lalu Bom berkata, "Ya, aku akan melihatmu terus. Sekarang aku melihat berandalan yang sudah berkembang jauh lebih baik." Mendengar ucapan Bom, Beng langsung menatap ke arah Bom. Setelah itu Beng maju lagi sambil berkata, "Baiklah, sedikit lagi." Aksi saling serang pun terjadi lagi. Saat itu Beng mencoba berbicara dengan Garo melalui batinnya. Dia berkata, "Garo, apakah kau bisa mendengarku? Kuharap kau bisa mendengar suara ini. Kau pasti mendengarnya kan? Suara yang ada di setiap kepalan tanganku ini. Aku sudah gagal sebagai guru. Aku terlalu terfokus pada urusan pahlawan dan mengabaikan murid-muridku. Kau sampai mengambil jalan yang salah. Bahkan hampir seluruh murid-muridku pergi meninggalkan dojo. Semua ini adalah hukuman atas segala kesalahan dan kelalaianku. Aku akan menyudahi karirku sebagai seorang pahlawan setelah semua ini berakhir. Setelah itu Garo, kita berdua akan menjadi guru dan murid lagi. Kita akan memulainya dari awal lagi. Bagaimana Garo?" Setelah Beng mengatakan itu, terlihat ada sebuah retakan pada armor di mata Garo. Beberapa menit sebelumnya, Genos baru saja kehilangan kaki kirinya. Setelah dia terjatuh, para Black Spam mencopot paksa kaki kanan Genos juga, sehingga saat ini dia tidak memiliki tangan dan kaki. Black Spam meledeknya dengan berkata, "Satu cyborg ulat siap disajikan." Sementara itu Tatsumaki pun sudah sangat mencapai batasnya. Dia kewalahan menghadapi para Black Spam yang terus-menerus menghajar dan menendangnya. Lalu Genos mengaktifkan 4 pendorong roket di punggungnya. Dia melesat cepat dengan pendorong roket itu untuk menghantam para Black Spam yang menghajar Tatsumaki menggunakan kepalanya hingga mereka hancur semua. Setelah itu dia jatuh tepat di samping Tatsumaki. Lalu dia mulai merayap menghampiri Tatsumaki yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Kemudian dia menggigit baju Tatsumaki untuk membawa Tatsumaki menjauh dari para Black Spam. Saat itu Genos berkata di dalam hatinya, "Lemah, jadi inikah akhir diriku? Setelah aku mengorbankan seluruh tubuh, jiwa dan ragaku pada seorang dokter cybernetik." Sementara itu para Black Spam terlihat marah karena Genos menghancurkan 3 Black Spam lainnya. Para Black Spam itu berkata, "Brengsek, kau sudah membunuh 3 orang kawanku. Kau masih tidak mau menyerah rupanya." Tapi setelah itu, beberapa dari mereka bergabung. Hanya saja tidak seperti Golden Spam. Tubuh mereka tidak beraturan dan masih memiliki banyak wajah. Saat itu mereka tersenyum jahat sambil berkata, "Dengan begitu, masih ada 449.712.554 kawan-kawanku. Lihatlah luka-lukamu itu. Kurasa kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya." Di saat para Black Spam menertawainya, Genos berkata di dalam hatinya, "Tidak peduli seperti apapun aku mencoba mengalahkan mereka, aku sama sekali tidak bisa membalikan keadaan ini." Saat itu ternyata Tatsumaki masih memiliki kesadaran. Dia berkata, "Larilah Demon Cyborg. Mustahil kau bisa mengalahkan makhluk jelek ini." Setelah itu Genos kembali dihajar habis-habisan tanpa henti dan Genos melindungi Tatsumaki dengan sisa tubuhnya. Saat itu Genos berkata di dalam hatinya lagi, "Kalau aku yang dulu, aku pasti sudah meledakkan diri dan ikut membakar habis seluruh pahlawan yang ada di sini tanpa ragu sedikit pun. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Sensei, apa artinya menjadi kuat kalau itu hanya berupa ingin mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan musuhku? Apakah aku yang sekarang ini benar-benar sudah bertambah kuat?" Black Spam yang melihat kondisi Genos yang menyedihkan berkata, "Ada apa rongsokan jelek? Apa kau sudah tidak mampu merangkak lebih cepat lagi?" Setelah mengatakan itu, terdengar suara aneh seperti suara detak jantung, yang mana itu adalah suara King. Tapi momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 33, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 33. Money